suruh sholat Jumatnya di sini. Oh, khatibnya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, pada pertemuan kali ini ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ustaz mohon pada anak-anak Ustaz, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Yang piket hari ini siapa? Silakan Gibran. Posisi berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ustadz ingin mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Razik. Ya. Kemana? Sakit. Kita doakan sahabat kita Razik semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu pelajar profil Pancasila dulu. Siap semuanya? Ya. Silakan. 1 2 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Makasih semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang SKI ya. Yang temanya adalah peristiwa Fathu Makkah. Namun sebelum itu Ustadz ingin bertanya ya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, Ustadz ingin bertanya tentang pelajaran yang lalu. Coba, apa pengertian tentang peristiwa hijrah? Siapa bisa? Hijrah. Berpindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mempelajari tentang peristiwa Fathu Mekah. Ya. Tujuan pembelajaran Fathu Mekah ini adalah pertama, kita harus meyakini bahwa Fathu Mekah itu memang terjadi adanya. Ada dalil Al-Qur'annya. Ya, nanti akan kita bersama. Kemudian setelah mempelajari Fathu Makkah, kita diharapkan untuk bisa mengetahui kapan dan di mana terjadinya Fathu Makkah. Kemudian apa pengertian Fathu Makkah? Kemudian apa penyebab terjadinya Fathu Makkah? Dan yang terakhir yang lebih penting adalah apa
hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Fathu Makkah ini. Untuk lebih jelasnya ya, coba sama-sama kita saksikan film tentang peristiwa Fathu Makkah. Siap semuanya? Saya berharap saat film ditayangkan, anak-anak Ustadz semua yang perhatikan dengan baik, dengan seksama, sambil memahami maknanya, isinya, sehingga film itu bisa menjadi tuntunan dalam hidup kita. Siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya hari ini? Semua sehat walafiat. Amin. Pelajaran kita siang ini adalah tentang kisah istimewa Fathu Makkah. Sebelum kita mempelajari, maka kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu 1. Menjelaskan pengertian Fathu Makkah, 2. Menemukan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Dan berkahnya, marilah pelajaran kita hari ini kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak semuanya, apakah yang dinamakan dengan Fathu Makkah? Di mana peristiwa Fathu Makkah terjadi? Maka marilah kita simak video animasi berikut ini dengan seksama. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab. Peristiwa Fathu Makkah. Berikutnya tolong dari tayangan film tadi, ya, Ustaz berharap anak-anak Ustaz semuanya bisa membuat pertanyaan terkait dengan film, ya. Biasa ketika kita memahami suatu film, ketika kita akan memahami suatu bacaan, ya, atau sejarah, itu biasanya pertanyaannya ya, apa misalkan, ya, apa, kapan, di mana, apa hikmahnya, siapa pelakunya, itu biasanya. Untuk itu sekarang anak-anak Ustadz ajak untuk berlatih, ya, bernalar kritis sebagai pelajar profil Pancasila, ya. Silakan. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa? Silakan, Tama. Apa dalil peristiwa Fathu Makkah? Apa dalil peristiwa Fathu Makkah?
Ya, ini pertanyaan tentang dalil. Ya, supaya bisa kita yakini ya dengan landaskan dalil Al-Qur'an. Siapa bisa? Silakan. Nauran. Surah apa? Surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Mantap. Silakan, ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Silakan baca secara bersama-sama surah An-Nasr kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Shadaqallahul azim. Mantap, kelompok 1 yang diwakili oleh siapa tadi? Naura. Berikutnya, pertanyaan berikutnya terkait dengan film. Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Kakak. Apa pengertian Fathu Makkah? Tadi dalil, sekarang apa pengertian Fathu Makkah? Silakan, siapa? Silakan Zahara. Pengertian Fathu Makkah adalah? Coba sama-sama. Pembukaan kota Makkah. Mantap. Zahara. Ya. Berikutnya. Pertanyaan. Kapan dan Silakan. di mana terjadinya peristiwa Fathu Makkah? Coba ulang lagi yang pelan-pelan supaya yang lain dengar. Kapan dan di mana terjadinya peristiwa Fathu Makkah? Ya. Kata teman kita Nadira, pertanyaan berikutnya, kapan dan di mana terjadinya peristiwa Fathu Makkah? Siapa yang bisa? Nah, silakan si Fatan. Ya, pada tahun 8 Hijri. Kalau dibawakan ke tahun Masehi, tahun berapa? Berapa? 630 Masehi. Mantap, Fatan. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Silakan, Al-Ghifari. Apa penyebab terjadinya Fathu Makkah? Silakan yang lain. Yang menjawab siapa? Kelompok mana? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Karena telah terjadinya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Karena setelah terjadinya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Karena sebab apa? Apa sebabnya terjadinya Fathu Makkah? Karena terlanggarnya perjanjian Hudaybiyah. Berikutnya. Silakan. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting saat kita belajar sejarah, komponen yang paling penting adalah tentang apa hikmah di balik peristiwa Fathu Makkah. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Fatir. Di sana ada nilai pengampunan. Ya. Kafir Quraisy kan melanggar perjanjian Hudaybiyah. Coba rasa-rasa. Siapa yang pernah diingkari janji oleh temannya? Misalkan si Gif pada hari Ahad pagi berjanji sama si Gibran. Yuk bersepeda yuk. Ayo, kata Gibran. Pasti basahnya di pagi hari Ahad. Gibran nelpon. Gak jadi, Gib. Kira-kira perasaan si Gib seneng atau sakit? Atau kecewa? Seneng? Kecewa atau seneng? Kecewa. Padahal si Gib udah lengkap dengan peralatannya. Ya, seragam bersepedanya, tambah air minum di bawah joknya. Tahu-tahu Gibran tanpa alasan syar'i. Kenapa kok nggak jadi Gibran? Ngantuk sekali Gib.
ngantuk sekali padahal dia sehat bugar. Nah, seperti itu perjanjiannya dibatalkan begitu saja, sakit atau tidak? Sakit. Demikian juga peristiwa Fathu Makkah ini. Saat itu Nabi sakit dan para sahabatnya sakit hatinya. Tapi karena sifat baik Nabi yang suka mengampuni, suka memaafkan kepada sesama, maka beliau maafkan orang kafir Quraisy. Nah, bagus. Fatir ya. Pengampun. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman sekelas kita kalau salah kita ampuni, jangan dendam. Apalagi membuat geng-geng, kelompok ini aja, yang lain jangan. Kelompok ini aja, ini kelompokku. Yang lain jangan. Enggak. Semuanya semuanya saudara. Lanjut, apa lagi hikmahnya? Silakan. Siapa namanya? Kenzi. Keadilan. Hikmahnya keadilan. Ini bagus keadilan ya. Kita nggak boleh pilih kasih kawan. Pilih kasih teman. Itu nggak adil namanya. Semuanya kita kawani ya. Haknya kita beri. Jangan pilih harus adil. Apalagi hikmah berikutnya? Raka, silakan. Toleransi. Nah, ketika di kelas kita ada teman kita yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang gendut. Jangan disebut-sebut, jangan diolok-olok. Toleransi. Alhamdulillah kita sekolah Islam semuanya beragama Islam. Ketika kita hidup di rumah, di tempat tinggal kita masing-masing, ada tetangga kita yang non-muslim, jangan diejek mereka. Toleran, jangan disebut-sebut agamanya, jangan diganggu saat mereka ibadah. Dalam Islam, lakum dinukum, agamaku, agamamu, agamamu. Toleransi, bagus. Nabi saat peristiwa Fathu Makkah menjunjung tinggi toleransi. Apa berikutnya? Kesabaran dan kasih sayang. Pernah anak-anak Ustadz dengar peristiwa tawuran? Sering malahan. Itu karena apa? Tidak adanya rasa kasih sayang. Ada lagi kira-kira hikmahnya? Kebijaksanaan. Nabi sungguh bijaksana. Ya kan? Kalau orang sudah menyerah, ya orang kafir Quraisy menyerah, maka beliau tidak semena-mena untuk tetap bersikap keras, tapi bijaksana dan adil. Semoga semua hikmah yang ada di peristiwa Fathu Makkah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap semuanya? Ya. Berikutnya ya jawaban dan pertanyaan tadi tolong dicari, boleh dicari di internet atau boleh dibuat semacam di dalam lembaran putih atau di mana antum dapat. Kemudian bisa berharap itu dikumpulkan jadi satu kesatuan dalam karton sehingga terbentuk yang namanya satu proyek. Sebagaimana metode pembelajaran kita yang kita lakukan saat ini adalah PJBL. Apa? PJBL. Berbasis proyek. Jadi saya harapkan pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih anak-anak Ustadz sudah aktif semuanya. Ya, Ustadz hanya memfasilitasi dan terakhir Ustadz berharap anak-anak Ustadz bisa menghasilkan satu produk yaitu bisa semacam poster. Siap semuanya? Ya.
Tahapannya untuk menampilkan hasil karya Nana Ustadz ke depan teman-teman semuanya, ya. Sebagaimana yang udah Ustadz tugaskan tadi, kelompok 1 adalah mencari dalil tentang peristiwa Fathu Makkah. Kelompok 2 tentang pengertian. Kelompok 3 tentang apa? Waktu dan tempat terjadinya Fathu Makkah. Sementara kelompok 4 adalah hikmah peristiwa Fathu Makkah. Silakan secara bergantian, mulai dari kelompok 1 berurutan sampai kelompok 4 untuk maju ke depan menyampaikan hasil karyanya. Silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil dari peristiwa Fathu Makkah surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Fathu Makkah adalah pembukaan kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dan waktu terjadinya peristiwa Fathu Makkah adalah di kota Mekkah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah peristiwa Fathu Makkah adalah pengampun, keadilan, toleransi, kesabaran, kebijaksanaan, kasih sayang. Antum poster tentang peristiwa Fathu Makkah. Saya ulangi lagi. Hikmah di balik peristiwa Fathu Makkah tadi adalah tentang apa? Pengampun. Kemudian apa lagi? Keadilan. Berikutnya sabar. Toleransi, kerendahan hati, kebijaksanaan, kasih sayang. Semoga semua hikmah itu tadi bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikian pelajaran peristiwa Fathu Makkah kita kali ini dengan metode PJBL. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ustadz. Ya, kita akhiri. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.